Lagi ngeraya Cah, langsung Cah di tengah jalan. Kemana kau katanya? Dija ini, aduh, membunuh, yuk kau lari mana deh? Masuk lagi Cah. Masuk. Ini gitu, kurang aja kayak gini nih. Guys, sehat. Kak Faisal gimana dong? Sehat dong. Sapa dulu ya. Siapa dulu? Oleh. Halo guys. Gimana kabar Ica? Kabar Ica gimana? Kabar Ica sih baik Kak. Kesehatan yang perlu ya Ica ya. Iya, kesehatan itu nomor satu. Ya, banyak duit, banyak rata kita batu-batu tidak ada guna. Iya. Jadi kesehatan nomor satu. Kak Faisal sendiri gimana nih kabarnya? Sudah duit banyak, Wah. utang tak ada, badan sehat, ibadah pun bagus. Kenikmatan Tuhan dia nggak ada lagi ya. Lengkap sudah. Ini apa cerita kita di hari ini nih? Oke guys, pertama-tama ini kita kenalin dulu Kak. Kenalin dulu ke penonton. Siap. Nanti penonton bertanya-tanya siapa gitu. Jadi guys, perkenalkan ini adalah Kak Faisal, andalan cabang Bina Muda Pramuka Siaga. Benar banget Kak? Oke, Apa salah? Andalan Siaga. Oke, bener banget. Gimana nih Kak kegiatan sehari-hari Kakak belakangan ini gimana? Ya alhamdulillah lancar-lancar. Ya pramuka di mana-mana kita bisa berkarya ya. Ya, bener banget. Ini yang kita harapkan dari generasi sekarang. Itu yang penting. Tetap semangat, senyum, tertawa. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang penting jangan ketawa sendiri, Cah. Benar. Ya. Jadi Kak Faisal ini kata-katanya aktif sejak kecil di Pramuka. Ya, alhamdulillah. Kalau itu memori yang indah lah ya. Kalau mulai aktif itu dari kelas 3 SD, Cah. Dari kelas 3 SD. Jadi dari kelas 3 SD itu dari kelas 2 masuk ke kelas 3 itu mulai tertarik tuh sama pramuka. Kebetulan kakak sekolahnya di MIS. Oh, di MIS Kandis Semantenju, Ica tahu? Promosi nih, promosi. Sekarang SD, ya. Dulu kan madrasah ibtidaiyah swasta, sekarang udah jadi SD. Udah berubah semenjak Kak Faisal nggak ada. Jadi masuk kelas 3 mulai tertarik melihat kakak-kakak, ada kakak-kakak yang kelas 6 yang gembira, bajunya bagus, masuk. ceria. Ternyata memang siaganya kebetulan pembinanya dulu namanya Kak Bustari namanya. Semoga Kak Bustari nonton ya Kak ya. Alhamdulillah beliau sekarang sudah aktif dia guru ASN, alhamdulillah dia guru olahraga dulu. Jadi ada kejadian nih Cah. Ya. Tertarik tuh naik kelas 2, naik ke kelas 3, jarak sebulan ada lomba Jambran Nanggalo waktu itu. Karena minatnya ingin masuk pramuka, kakak biar tertarik sama pembinanya, Kak saya ikut lomba Kak. Tahu Ica ikut lomba apa? Lomba apa? Lombanya itu pakaian pramuka, pacu cepat pakaian pramuka yang rapi. Kak Faisal maju tuh. Maju paling depan. Kak, saya ikut ikut Ayanda. Oke, masuk. Bisa? Waktu tinggal 3 hari lagi kata Ayanda Busari. Belajar di rumah sama ibunya. Kebetulan ibu kakak guru nih. Tapi enggak minta ajar. Akhirnya alhamdulillah Cah, lomba itu juara 1 loh Cah. Wow, dengan segala niat dan tekad usaha ya Kak ya. Sombong, bukan mengada-ngada. Tahu Cah kenapa juara 1? Kok bisa Kak? Ini cerita nih Cah. Jadi kakak ikut itu di rumah itu kerja tuh enggak belajar Cah. Cuman pacu lari, pasang baju, pasang ini lari lagi. Itu aja terus sampai hari H. Akhirnya dia sampai hari H nih, dekat hari H. Ibu lihat, ya anak ngapain ini? Bilang sama ibu, nah kalau pakai baju pramuka tuh baju satu-satu, jangan dilampis-lampisin. Ya satu-satu pakainya. Akhirnya kan kita kecil tuh, SD kan namanya kan, MI. Kelas 2 naik kelas 3 baru kan. Dengan kepolosan diri, dengan keindahan, bunyi fluid,
semuanya kan pada pakai baju ada merah putih, Iya. baju sekolahnya kan bener disediakannya baju pramukanya dan celananya dan sepatunya. Iya. Fluid bunyi, mereka langsung pasang. Kalau kakak enggak, Ca, Apa? buka semuanya baju dulu, buka semuanya. Ya anak kecil namanya kan, yang tinggal ya itu aja, Iya. yang penting aja. Iya. Pasang, tap, baru pasang baju yang tadi dilipat. Dilipatnya itu bukan setelah dipasang, Lalu? sudah dibuka, dilipat dulu. Berapa durasinya itu? Dalam keadaan seperti Tarzan, Ca. Nah, bayangan, Ca, teriak orang tuh. Karena kakak tidak menghiraukan itu, Iya. harus menang nih. Fokus. Menang juara 1. Anak SD, anak MI kecil lah. Habis itu pacu lari orang kasih teriak, kasih semangat, mantap, wah, ketawa orang. Orang ketawa tuh kakak tidak sadar. Orang udah pada duluan tuh. Kakak udah lipat baju ketika itu warnanya hijau sama putih. Kalau sekolah kan yang SD kan merah sama putih. Iya, Kakak merah sama karena putih. madrasah, Iya. hijau sama putih lipat dengan baik pakai baju pramuka. Langsung, Cah, juara 1. Juara 1. Iyalah. Pertama kali langsung juara 1. Pertama enggak, Cah, cuman ya pertamanya ikut lomba gitu. Iya, Di sana pertama lah kali ikut mulai lomba. Suka dengan pramuka itu. Nah, itu, Cah, kenang-kenangan itu teringat sekali menginjak sampai kelas 5 SD. Kelas 5 masuk Penggalang ya. Ya. Kelas 3, kelas 4 kan itu udah siaga tuh. Iya. Alhamdulillah kakak karena tingkatan-tingkatan itu udah melewati, mulai dari mula bantu tata kakak ikuti, cuman polanya karena kita siaga itu bermain, ketawa, Iya, heeh. ceria-ceria aja sama Kak Ayanda Bustari itu namanya ya, pembina pramukanya, penggalangnya Ayanda Kak Bustari juga. Iya. Nah, di sana lah mulainya masuk SD lagi, Cak. Jadi di sana mulai sukanya sama. Mulai sukanya pramuka. Semisalnya nih Kak, kalau misalnya Ya. nggak juara 1, apa Kakak suka sama pramuka? Yang penting kakak lomba dulu. Yang penting lomba Ya, dulu. lomba supaya ditarik jadi anggota pramuka. Oh, gitu. Ya, prinsipnya gitu. Cuman ya itulah. Jadi Alhamdulillah. udah ancang-ancang gitu. Udah Ini ancang-ancang. ikut dulu lomba, abis itu mau masuk pramuka Ya, gitu. biasanya kan kalau ikut lomba kan kalau orang udah ikut lomba pasti dipakai terus. Ya, ini hebat Asal nih. tahu, Ini Cak, udah juara nggak nih. Nggak pernah nggak jadi ketua nih, Cah. Ketua si sulung dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh ketua terus, Cah. Iya. Yang lebih dasar lagi, Cak, kelas 1 aja nih, kelas 1 kakak juara 1 loh di lokal. Kelas 1 juara 1 Iya. di lokal. Kelas 2 juara 2 loh, Cak. Oke. Nggak Menurut bohong nih. Ya, juara 3? kelas 3 lagi, Cak. 3 lagi. Ya, 4 juara 4. Ah. 5 juara 5 aja. Kelas 6-nya alhamdulillah dapat juara 23 aja. Dari 23 orang. Ini mana orang bisa ini? Tepuk tangan dulu dong, guys. Keren. Ya mungkin susunannya sudah mengikuti itu, makanya pramuganya dari siaga itu sudah kakak nikmati. Oh. Ica rasa-rasanya haus nih Kak. Kakak merasakan hal yang sama nggak sih? Sebenarnya itu yang ditunggu, Cak. Ditunggu-tunggu ya Kak. Berarti Ya. emang hati Kakak tuh udah Itu jiwa kita sebenarnya. Cuman nih gimana kait nih yang lain. tenang Kak, tenang. Oh, ada ya? Tenang, ada. Oke. Ini Kak silakan dilihat dulu menu. Hai. Ini nih martabak Mesir. Wah, banyak kali nih. Mantap lah. Lengkap semua ini. Ya lengkap dong Kak. Apa sih yang enggak buat narasumber? Nutrisari Penega. Apa nih, Jah? Mantap kan ini Nutrisari Itu Penega. sesuai namanya Kak, Nutrisari warnanya kuning. Ya. Penegak warnanya apa? Kuning juga ya. Sesuai, Kak, Jadi sesuai. ini alasan aja ya. Iya. Oke, berarti apalah, Cang? Kopi hitam aja. Oke. Yang manis setengah ya. Oke Kak. Kesia kopi hitamnya 1. Ada pelayan juga ya. Iya, ada Kak. Ada kami iya, di sini lengkap Kak, enggak Gitu ya? kekurangan, Oh, enggak iya. kekurangan. Teh manisnya 1 ya. Ya. Udah, ditunggu aja, Kak, ditunggu. Siap. Nggak bunyi bel lu. Ting, gitu ya.
Enggak pakai itu. Nggak perlu ya. Oke, kurang itu satu aja. Iya, besok diadakan lagi itu. Oke, apa sih yang nggak buat Kak Faisal? Enggak kakak lagi, itu untuk orang besok tuh. Untuk Oke. Hati ngomong. Terima kasih untuk sarannya, Kak. Siap. Oke, kita lanjut nih Kak, setelah cerita tentang pramuka golongan siaga, lanjut dong ke penggalang. Oke. Kan kebanyakan nih Kak, setahu Ica ya Kak ya, Ya. orang abis pramuka di siaga itu pasti kayak lelah, bosan, udah Ya. deh kayak sampai sini aja gitu, lanjut ke golongan selanjutnya nggak mau lagi gitu, Ya, stop gitu. mayoritas kayak Nah, gitu ya. gimana kalau misalnya bagi Kakak Faisal sendiri gitu? Ya, karena itu peranjakan antara kelas 4 ke kelas 5. Ya. Semangat masih ada nih. Oke. Ya, prinsip dulu kakak kan mungkin dibilang egois juga ya sama teman-teman ya, selalu jadi pindu, selalu jadi susulung. Nggak pernah tuh. Maunya nomor satu terus. Nomor satu terus. Ya karena dulu gini Kak, ya ibu sama almarhum bapak juga ngajarin tuh, setiap hari harus pergi ke pasar, Iya. jualannya jual majalah dulu. Jadi kalau pergi sekolah tuh ada duit 3.000 tuh udah banyak tuh dulu. Udah pemasukan, ada Udah pemasukan. banyak. Jadi kawan-kawan kita traktir aja, makan lontong aja 50 rupiah dulu. 100 tuh udah kenyang perut. Ica belum lahir tuh Kak. Ya kalau itu kayak Ica kita nih, Kak. entah di mana tuh. Belum, Mungkin entah. masa Masih di penjajahan ya. awang-awang, masih di Masih masa penjajahan ya. Benar. Iya. Jadi masa-masa itulah. Tuh apa tuh Ca? Tuh udah mulai masuk kopi tuh. Berhentilah kita dulu. Masuk ya, berhenti kita dulu. Kita nikmati dulu jeda. Ini siapa nih anggota Umas kita juga? Anggota Humas Kak, kenalin nih Kak, namanya Kesya. Kenalin nih Kesha Kesya. ya? Iya. Kesha kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMP ya? SMP mana kelas 3 SD? 3 SMP. Oh SMP, sangka SD pula Ica. Sebesar nih gawat juga nih. Kelas 3 Gawat. berarti kelas 9. Iya. 9 ya. Semangat pramukanya ya. Oke. Oke, terima kasih ya Kesya. Ya. Oke. Lanjut nih Kak, waktu Ya. masa-masa Kakak pramuka penggalang gitu. Ya. Jadi banyak tuh lomba-lomba jamran, misalnya main sepak bola juga kakak jadi kaptennya Cang. Apa aja perlombaan yang pergi-pergi keluar, kayak main poli, kayak ini agak aktif terus tuh. Bahkan jadi pemimpin upacara saja dari kelas 4 tuh kakak udah minta jadi pemimpin. Nggak mau kakak ngucapin janji siswa, apalagi itu hanya sekedar penggerek bendera, kakak harus jadi pemimpin. Jadi itu selalu memang dari nomor dulu satu, udah mungkin tertanam ya pada diri ya. Kawan-kawan kadang-kadang dia ada rasa-rasa iri juga, cuman pandai-pandai kita sama teman aja. Oke Kak, kita minum dulu. Siap, Udah datang nggak diminum, rugi dong. Rugi dong. Iya. Ini kopi nih ya. Ya. Kalau nggak enak bilang ke Ica, tapi kalau enak bilang ke penonton. Di luar ini ya, di luar tayangan ya. Iya, di luar tayangan. Iya banyak Nanti kali. kalau nggak enak bisa nggak jadi minum nih. Minum. Enak lah Cah. Kalau Buatan anak pramuka ini pasti enak Kak. Iya, Nggak ada yang nggak enak. iya sebenarnya iya aja, cuman gimana lagi kan anak pramuka ya. Kau kopinya itu dipandang tuh tembus. Nah, tuh. Kopinya sedikit mungkin ya, nggak apa-apa lah, enak lah, yang penting enak. Kalau nilainya bagus lah. Berapa tuh Kak? Berapa kopinya nih? Kalau nilainya ya kopi, kalau bahasa kitanya kopi barale namanya. Kopi barale. Iya, kopi sedikit, gula banyak kan, agak bening aja akhirnya. Jadi itu kenang-kenangan, bukan memori indah tuh ketika kelas 5 tuh udah mulai semangat tuh. Iya. Sehingga telaknya itu belajar nih udah mulai merosot. Ini yang nggak perlu ditiru ya. Cuman mungkin kakaknya sendiri udah mulai ada lomba, kita ikut dibawa terus sama Kak Bustari nih. Jadi pentolan juga kita nih dulu. Mulailah di kelas 5 kelas 6. Kelas 6 tuh kan terakhir tuh. Ada lomba jamran juga di Nanggalo. Nggak boleh lagi ikut. Kenapa tuh? Karenanya mau ujian etanas nih dulu nih. Tapi sekali ini diizinkan sama kepala sekolah. Oke.
Di sana itu Ca ada insiden juga tuh. Kakak ndak dijadiin pindru. Ndak jadi pindru. Aduh. Karena biar bergulir kata Kak Busari, biar teman-temannya lain jadikan kakak we pindru. Oh ndak bisa. Nggak bisa. Akhirnya mogok Ca. 2 hari nak masuk kelas tuh. Ngambek nih ceritanya, ngambek nih, ngambek. Kakak nggak milih saya. Akhirnya kakak tetap pergi sekolah tapi arahnya lain lagi. Jalan-jalan aja. Akhirnya sehari dapat laporan dari sekolah. Karena kita yang aktif, orang sekolah tuh tahu. Iya. Asal kemana nih. Akhirnya lapor sama bapak. Bapak bilang, kamu kemana? Aku nggak ke sekolah kamu. Iya. Kakak bilang aja kalau bahasa Inggrisnya kayak gini Ca. Ya warnanya pilihannya jadi pindru doang. Nggak jadinya ketua. Ini orang jadi ketua. Itu saya nggak mau, kalau nggak mau jadi ketua jadi pindru, saya harus jadi pindru. Akhirnya harus. Akhirnya bapak, karena Kak Bustari ini dia teman akrabnya abang kakak nomor 1 sama sekolah tuh di sana ya. Akhirnya dipanggil abangnya nomor 1. Al, ang turut Busari, kamu turut Busari itu bujuk si Faisal nih biar pergi sekolah. Ya, akhirnya Kak Bustari itu datang dia. Dia udah tahu tuh, udah marah dia. Dibilang sama Kak Bustari, udah Al, cabutlah, biarlah saya sama si Faisal nih. Habis abang kakak tuh pergi, ang mga naikwi ang berbuka aja. Yuk kan agak video aja di pintu doh. Ang nyana kayak apa kepo ang sih bilang gitu. Ya no, sambil nangis tuh Ca. Harus jadi pintu sih, ndak ke sekolah doh sih. Akhirnya ya karena orang tua bilangnya ada jadiin dia pintu dia. Akhirnya kagak jadi pintu Ca. Jadi jalur orang dalam nih, jalur orang dalam. Jalur air mata dong Ca. Ini rasa hati ini, bukan orang dalam masalah ini. Ya, kayak. Iya. Akhirnya terangkatlah jadi pindru. Itu walaupun lombanya ya dapat juara 3, juara 2, yang penting happy ya, nikmat. Iya. Itu udah kakak jalani tuh. Ending terakhirnya kan tidak boleh lagi tuh setelah kema itu ikut pramuka lagi. Kerja ya namanya kenakalan anak-anak baru gede kan. Udah berjalan waktu sebulan 2 bulan, udah mulai nakal-nakal nih. Ya, udah mulai coba-coba nih. Coba nakal. Mulai tersentuhnya pramuka itu ketika tuh kacu ini kadang-kadang diikat di sini, kadang-kadang di paha tuh. Wah, centeng-centengan di sekolah. Kita ketua Koca, kemana-mana teman-teman kan ikut kita. Iya, ikut aja. Uang ada. Ini ketua nih, jangan macam-macam. Kan. Iya. Akhirnya naik pulang nih, pulang naik angkot. Tiba naik angkot itu ada bapak-bapak yang udah tua juga. Dia bilang kayak gini, "Woi, ang tangan kacuang tuh, ang latan di liang." Posisinya kaki kakak di mana tuh? Di paha. Di paha. Ya, kok udah bergetar nih karena bapak tuh marah dia. Lita uang sih. Kacuang tuh lebih berharga daripada nyawa mah. Wah, langsung tuh berdesir tuh dengan marahnya dia tuh. Orang-orang pada lihat nih Ca. Yang diangkut tuh. Iya Pak, dengan gugupnya bilang gitu. Akhirnya cepat aja turun. Seharusnya turunnya di Siteba. Tapi turunnya di Simpang Berok Ca. Jangan turun aja lah lagi. Turun aja lagi lah. Iya Pak, langsung copot, langsung berlari dari ke rumah tuh Ca. Ada 300 meter tuh ke rumah. Lari, tiba di rumah bermenung. Lihat kacu nih. Apalah kacu nih. Akhirnya sembari berjalan mengetahui kacu tuh lambang Indonesia, lambang bendera Indonesia, baru mengerti memang di leher letaknya. Itu Ca mulainya mulai baru mulai itu kayak meresapi menjadi benar-benar anak pramuka. Anak pramuka. Pramuka tuh asik loh Ca. Asik banget ya. Asik lah banget. Sehingga semuanya bisa ketinggalan loh. Kakak pernah nggak sih yang namanya masuk satuan karya saking asiknya ikut pramuka? Oh pernah. Tuh waktu itu udah menginjak kan tamat SD, kakak masuk pesantren tuh. Ya. Masuk pesantren di mana nih? Di mana? Ini nih Jawa Timur nih Ca. Jawa Timur. Nih, jauh ya? kan? Jauh. Ca paling jauh mana nih?
Yang paling jauh? Paling jauh sih masih Jakarta ya Kak. Tolong jangan ditanya belum ya lagi Kak ya. itu. Malu nih, malu, Ya. malu. Ini ada 8 tahunan, 7 tahunan lah ke sini nih. Sampai Jawa Timur tuh. Akhirnya Penggalang kalau dinamakan Penggalang SMP lah namanya ya. Setelah SD, SMP masuk ke sana. Jalan terus. Cuman sayangnya waktu masuk pesantren itu karena mindsetnya itu pramuka aja, akhirnya belajar udah mulai goyang nih. Nurun. Ya kita di rantau masalahnya, orang tua jauh, pesan ibu udahlah nak, janganlah pramuka ke pramuka aja. Ya. Ya aja ternyata pramuka tetap jalan. Iyanya aja yang karena cepat. ini enggak perlu ditiru nih Ca. Iya, nggak perlu ditiru ya. Akhirnya udah menginjak ke penegak di kelas 5 namanya, kalau di sini kelas 11 ya. Kelas 5. Kelas 2 SMA itu kelas 11 ya. Oh iya, kelas itu 11. kan udah mulai penegak tuh. Jadi diumumkanlah sama pembina bahwa satuan karya tuh banyak begini. Kayaknya kakak tertarik dulu tuh sama Saka Bayangkara. Karena Saka Bayangkara tuh ngatur jalan dan cara-cara yang lain. Akhirnya karena kita di pesantren, keluar izin itu kan sekali seminggu cuman. Sekali seminggu tuh kan hari Jumat aja. Hari Jumat otomatis kan setiap Jumat kita izin. Karena kakak bagian organisasinya tuh ada 3 di pesantren itu ya, bagian kesenian, juga bagian pramuka kakak masuk organisasinya, bagian olahraga kakak masuk organisasinya. Jadi ini bagian 3 ini kakak sering nih, pertama izin tentang bagian kesenian hari Jumat, besok bagian pramuka lagi, besok bagian olahraga lagi. Jadi izin tuh kebetulan kita posisinya kuat lah waktu itu kan. Akhirnya izin, jalan-jalan lah, lihat-lihat ada anak-anak pakai baju pramuka, tanya-tanya di mana nih Saka Bayangkara nih. Akhirnya tanya Saka Bayangkara, dia ada di Polres di Madiun tuh Cah. Madiun tuh Cah tuh. Sekarang PKI tuh Cah. Jangan salah Cah lagi tuh. Akhirnya di Madiun itu tanya ada di Polresnya anak Saka Bayangkara. Akhirnya kakak akrab-akrab aja ikut latihan. Cuman latihan tidak lama. Latihannya cuman sebentar. Ya karena 3 kali, mungkin 3 kali latihan kali ya. Jumat sekarang, Jumat besoknya, karena orang tuh paham, karena izin susah di pesantren tuh ya. Akhirnya izin, sudah latihan agak 2-3 kali latihan. Kebetulan di hari yang pas pesantren libur, Saka Bayangkara ini mau pengambilan bed Saka namanya. Akhirnya kakak bisa ikut. Bisa ikut. Di sana baru enak tuh Cah. Kita pengembaraan disuruh tuh jalan di nama gunungnya, ndak tahu juga kakak gunungnya sih di Madiun tuh, di kaki gunungnya ya. Yang penting ikut aja walaupun nggak tahu, ikut yang aja. penting pengambilan bed Saka waktu itu. Ingat tujuan. Akhirnya ikut. Di sana banyak tuh kisah memori. Kebetulan yang orang daerah itu kakak sendiri. Teman-teman yang di sekolah aja sama guru-guru yang di sekolah tuh nggak ada yang tahu. Yang di pesantren tuh cuman kakak aja yang cabut sendiri. Dengan alasan ya yang tadi itu izin buat organisasi. Tapi kan diizinin walaupun susah. Iya, izinnya organisasi itu tadi. Ya ternyata perginya ke sana gitu kan. Tapi waktu mengambil bed Saka itu memang hari libur. Liburnya ada seminggu. Kebetulan hoki tuh. Hoki. Akhirnya tidur tempat teman, tidur di tempat latihan Saka itu, di Saka Bayangkara itu. Pengambilan bed Saka itu asik loh Cang. Kita diiringi, kita ada 7 orang, laki-laki semua nih, yang dari daerah kakak sendiri. Selebihnya orang Jawa nih semua ya Kang. Orang sana ya, sekolahnya mencar tuh. Jadi ketika kakak diiringi itu, 1 orang itu 1 brimob loh. 1 orang 1 brimob. Jadi kita disuruh jalan
di tengah-tengah di baru sekian meter kita dihentikan sebentar, diperiksa packingan kita nih. Tas kita diperiksa. Mie, makanan, ini kan kita disuruh bawa ransom tuh. Iya. Makanan, mie semuanya dibuangnya. Dibuang, tapi entah bagaimana cara buangnya, yang penting intinya buangan itu diambil lagi. Iya. Kita kesannya dibuang gitu. Om, gimana nih Om? Nanti kita lapar gimana? Nggak usah kau pikirkan. Iya. Itu masalah kau katanya. Dibilang gitu, akhirnya kita jalan nih. Bawa ransum tuh keuntungannya tambah ringan nih beban kita. Pas jalan di tengah-tengah jalan, satu peserta itu, satu brimob nih Jah, Satu peserta satu melewati lereng. Lereng tuh tahu Jah tuh, ada bukit, di bawahnya jurang tuh. Jurang tuh 12 meter, 15 meter. sedikit, pindah alam, Pindah Jah. pindah alam. Jalan tuh kalau dimuatkan badan itu 2 orang dapat. Cuman tahulah kalau orang brimob nih badannya gede kan. Jangan tersinggung pula yang gede-gede badan kan. Jadi kita jalan tapi kita diikat nih. Pinggang kita diikat sama tali apa tuh namanya, biner ya. Tali biner ya. Diikat tuh. Kehebatannya itu dengan hitungan 1 detik. Pik, serentak kita 7 orang tuh Jah. Disenggolnya masuk jurang semuanya. Masuk jurang semuanya. Kenapa bisa sampai ada di sini sekarang? Di masuk jurang dikuncinya. Tergantung kita nih. Wow, semua waktu tergantung Jah. Keluar, semuanya keluar. Ya, semua bilang tuh. Baru amalnya kakak orang daerah nih mati deh basangnya yang kadang kak badan kok lagi terjatuh nih Jah, kena pohon tuh, tuh nangis tuh. Perasaan kakak apa lah? Dikunci sama dia, tak serentak dia, tergantung kami semua aja, tergantung semuanya. Mau lawan lagi kau katanya, kau lawan ku jatuhkan kau katanya. Ampun Om, handanin nata kau semua zaman. Om ini nggak tahu artinya, tapi kita nangis nih. Orang pada nangis semuanya nih. Satu lagi bahasa Indonesia, bahasa apapun keluar. Nah masuk lagi sakau. Masuk sakau kau katanya. Kau terjun kan? Ya masuk lagi terus Om. Ya akhirnya diderek. Udah nangis, udah kisaran ada 10 menit tuh Jah. Akhirnya ini napas enak dia dereknya. Derek, jalan lagi. Dah, jangan lawan lagi. Jalan tuh Jah. 1 kali langkah tuh Jah. Kayak gitu tuh Jah. Nangis tuh. Udah gede tuh Jah. Udah gede tuh. Masalah kita anak rantau Jah. Habis itu berjalan. Sudah jalan itu di tengah jalan. Tepat nanti jam 9 kalian makannya ini. Sebelum disuruh makannya ini tuh Jah, kita disuruh cari cacing Jah. Cari cacing buat? Ya, nggak tahu. Masukin cacing dalam tempurung ini. Kalian semua cari cacing dalam tempurung ini. Jumlahnya ada 15 ekor. Paksa kita cari itu. Sore tuh. Cari. Habis itu udah cuci. Kita cuci tuh cacing tuh Jah. Habis itu diperagakan. Disimpannya. Dia cuma bilang, jam 9 nanti kita makan. Pusing dong kita. Om, mau makan apa Om? Kita bilang tuh, semua yang ada di hutan nih kau makan, boleh kau makan. Nah, diajarin, kalau kamu ketemu sama ular, yang ini potong, yang ini potong. 50 cm depan, 50 cm belakang, potong. Makan tengah-tengahnya. Oh, ketemu sama monyet, kanan kepala potong, kaki potong, tangan potong, ini biar enggak kayak bayi Jah. Boleh kamu makan. Kita yang enggak biasa dalam keadaan itu Jah. Sporing juga dong. Apa sih ini? Ya, garah modeko. Tapi ingin tahu aja dan apa. Nanti kalau masalah air ada bambu, kau potong, ambil airnya dalam, kelapa pisang. Kalau kamu mau minum ada genangan air, lihat dulu di dalamnya. Kalau ada binatang berarti air itu bersih, tidak ada racun. Itu dibilangnya kayak gitu. Baru tahu nih Kak info ini, baru tahu nih. Dikasih tahu cara-cara di alam gini. Habis itu pas jam 9 kita dikumpulin. Ayo kumpul.
Ini dingin nih Cah, di kaki gunung nih. Ya Om, Cah, kumpul. Dah sekarang nanti diambil tuh Cah, yang mangkok tempurung yang isi cacing tadi. Nanti kalian makan ini semuanya. Kaget kita Cah, tak mungkin lah Om. Kau makan ini, jangan sampai nanti makan. Ini makan kita malam ini katanya. Lama kita mikir tuh ya, tuh udah sporing tuh. Kan udah dingin, lapar. Ya udah lapar. Biar kau ndak jijik katanya. Tutup mata semuanya pakai kacu, pakai tutup kaca tuh. Mata tutup tuh Cah. Setelah tutup dikasih. Teman pertama kan kakak nomor 7 nih. Ya. Dikasih teman pertama muntah Cah. Blaks. Udah pasti lah Ica juga kalau di posisi itu pasti langsung keluar Cah. Teman kedua baru saya tersenggol bibir Cah, langsung keluar. Buas gitunya. Karena udah kebayang jijiknya ya. Masuk sampai 5 sampai 6. Udah ada yang kuat semuanya Cah. Tiba lagi giliran Cacing nih. Tiba nih Kak Faisal nih. Kak Faisal curiganya itu Cah. Dari awal udah mulai curiga nih. Ada bunyi-bunyi plastik. Ya. Kayak mie yang dibuka itu. Udah terdengar di telinga nih. Instingnya kuat nih, kuat. Ya orang pintar lah namanya Cah. Habis Segan itu kita sama orang pintar nih. ternyata ndak dikasih bumbu mie itu. Karena perut lapar, kita udah terdengar. Karena kalau makan tuh Cah, telinga, hidung, mulut tuh ikut serta tuh. Makan kerupuk kan telinga enak jadi tuh. Karena terdengar bunyi plastik, wah ini pasti mie nih. Dilalap langsung Cah. Makan. Selesai makan Cah, teman udah pada muntah, kakak kenyang Cah. Iya kenyang. Langsung dapat bintang 1 Cah. Bayangin tuh. Bintang Keren. Tele kawan. Bintang 1. Habis dapat bintang 1 dikasih tanda-tandanya kita udah poin lah. Ya, poin ya. poin. Kasih bintang 1 sama om-om Brimob ini. Brimobnya. Berjalan lagi, setelah berjalan pas jam 1 kita dikumpulin lagi. Dikumpulin pakai baju pramuka lengkap biar identitas kita ndak hilang karena kita di hutan katanya. Bentar Kak, Nih, jadi yang teman-teman kakak yang muntah tadi nggak dikasih makan? Ya ending terakhirnya dikasih. Oh ending terakhirnya ending dikasih ya, biar tetap hidup. Tetap hidup. Ya dikasih. Tapi kan bintang sama kakak aja. Oh iya bintang sama kakak. Iyalah. Habis itu udah udah dikumpulin, udah dikasih. Jangan serius Wana, Winda santai. Habis itu ya saya udah dikasih, udah dikumpulin. Udah tepat jam 2 nanti kita jalan. Kalian pakai baju pramuka lengkap. Saya cuman kasih kamu kain sarung 1. Terus bawa matras. Ini lilin, ini garam, ini pisau. Dikasih tuh yang penting-penting aja. Perlengkapannya yang kakak bawa tadi? Enggak, mereka menyediakan. Bang udah disuruhnya yang dibawa tuh. Terus korek api. Korek api itu dimasukin dalam plastik. Cuman 3 matchesnya gini Cah. Kayunya itu cuma 3. Ya, kayunya cuma 3. Akhirnya buat ngidupin lilin tadi. Lah hidup di atas bukit kita Cah. Dingin. Ya dinginnya. Angin. Udah pasrah aja lah. Habis itu nanti kalian jarak antara kalian 100 meter katanya. Di tengah hutan nih. Nanti tiba di sana kamu sudah diletakkan, taburkan dulu garam. Biar binatang-binatang buas masuk. Iya, benar. Nanti kembangkan matras kamu, tidur di sana sampai subuh. Posisinya waktu itu berarti nggak pakai tenda Kak? Nggak pakai tenda. Nggak pakai tenda, berarti ya, di alam aja, alam bebas saja. Udah durasinya itu kan dari jam 2 dari perjalanan itu ya jam 2 sampai jam 4 cuman jam. Habis itu sudah dikasih, kita udah dikasih semuanya. Teman jauh-jauh tuh Cah. Yang penting tidak boleh bersuara. Cuman semar-semar ada dengar suara tangisan. Kakak tahu tuh, teman kakak tuh. Kayak gitu dia. Kalau nangis dia Cah, terdengar. Cuman perasaan hati ketika itu tidak mungkin lah dia ninggalin kita di hutan. Sedangkan kita ini bukannya
oh kita bukan brimob, Ya, kita bukan lagi pendidikan, tentara, kita gitu. pendidikan, cuman kita anak pramuka, nggak Iya. mungkin lah, kita anak peserta Iya. didik kok. Habis itu dikasih dia pasti jaga satu orang satu, karena waktu jalan itu satu orang satu, Ya. pasti dia jalan satu. Iya. Ingat katanya, sekali kamu beranjak dari tempat matras kamu saya kasih hukuman. Dibilang gitu. Akhirnya teman udah pada nangis, jarak jauh. Kak Faisal aja, iba hati kan. Iya. Tiba hati sena ingin bantu teman. Karena kita orang daerah sendiri kan, teman-teman tuh udah pada nangis tuh. Terus tiarap dia menuju ke suara yang ditujuin tuh, sambil tiarap lambat-lambat tuh. Tapi kakak nggak mikir waktu itu kayak gimana ya, Ya. nanti resikonya kalau keluar dari... Nggak ada pikiran sana. Nggak ada. Yang penting bagaimana sudah ketemu sama teman nih. Iya. Keuntungannya kita bilang sabar, sabar. Kita juga jadi Penenang buat dia. penenang. Kita jadi ditemanin juga. Iya. Maksud hati kayak gitu. Lagi ngerayak-ngerayak, cah langsung cah di tengah jalan. Kemana kau katanya? Dija ini. Aduh, membunuh. Kau lari mana deh? Masuk lagi cah. Masuk! Ini gitu ya. Kurang aja kayak gini nih. Matilah wajah mau Niat diikut hati aja. mau menolong, Iya. malah kita yang nggak ketolong. Iya. Itu kagetnya bukan main Cak. Kalau bisa bercerutlah kita hari ini. Cuma nggak bisa kita bercerut kau. Ampun ya, balik katanya. Waalaikumsalam. Kemana kau katanya? Teman-teman alasan kau balik katanya. Habis itu suara teman masih juga aja. Itu udah mikir juga tidur ya sampai subuh aja. Akhirnya udah masuk subuh jam 5, jam setengah 5 kita dikumpulin lagi. Dicari tempat yang terang, dikasih pengarahan. Gini-gini ini di alam nih. Kamu belum seberapa nih. Iya. Kamu hanya hitungan jam saja. Kita sebagai aparat gini-gini. Jadi samain kita sama dia aja, beda lah. Abang dulu deh. Iya, abang dulu katanya. Kita ini peserta didik dibilang kayak gitu ya, Cak. Iya. Akhirnya, tapi dari sepanjang kamu berjalan kayak gini, ini orang yang setia kawan. Itu juga Kak aja. Ini setia kawan nih. Dia. Kamu semua yang ada tetap menangis saja kerja kamu. Kasih bintang lagi, Cak. Wah, dapat 2 bintang tuh, Cak. Besarlah kepala kakak di sana. Iyalah. Besarlah itu kepala kakak di sana. Pagi langsung dapat bed. Dapat bed, udah bangga nih. Bangga. Pasang, pulang kan besoknya kan. Pulang, pasang bed. Saka Bayangkara. Cuman 3 kali latihan cuman ya. Habis itu nggak bisa lagi karena udah kelas 6 waktu itu ya. Udah kelas 12 belajar kelas lagi. 12. Nggak bisa hujan. Sedangkan itu saja pernah setelah liburan itu kita cabut tuh. Pulang ke pondoknya kena botak kepala Cah. Iya, kena botak. hukuman. Ya itulah, kena apalagi ndak boleh. Udah habis itu ditelepon orang tua kan, bilang lah Bu, ndak usah lah pramuka aja nih. Bilang dinasihatin orang tua, udah kamu udah terakhir nih, Iya. ndak usah lah pramuka, kamu belajar nanti habis itu baru. Gitu cerita di penegak tuh Cah. Tapi kakak waktu waktu udah selesai itu udah dapat Boleh bed minum itu? lagi nih Cah? Boleh. ya, Silakan. Sekarang boleh pula mati. Isa boleh lawan. minum nggak nih? Terserah aja lah. Kak tamu di sini Cah. Beda lah. Enak juga kopinya ya. Ya enak lah. Dia Humas minumnya kita harus yang sedikit-sedikit Cah. Kalau yang banyak tuh nggak bisa. Cepat habisnya. Ya satu cepat habisnya, kedua aku dapat ya kurang pekat lah gitu. Habis Apa kopi lagi kami ya? nanti. Iya. Habis Tahu. kopi kami, ya. No. Kak dengar-dengar Ya. waktu di pesantren kakak ikut KMD nih kak. Boleh dong iya, cerita. iya. Oke. Jadi di pesantren tuh Cah, kami di kelas 5 atau kelas 11 tuh sudah boleh mengikuti KMD. Kan itu mungkin umurnya masih 19 ya. Iya, 19 kelas 11 SMA terus aliyah ya. Cuman ijazahnya kita ditahan. Oh. Sampai umur 22 ke atas baru dikasih. Jadi itulah di kelas 5 tuh kita ikut KMD. Alhamdulillah kakak sudah ikut KMD, menjadi pembina ketika itu. Jadi waktu berkegiatan pramuka ini kak, sebanyak kegiatan pramuka yang kakak udah ceritain dari tadi, Ya. pastinya kakak pernah dengar dong yang namanya kesurupan. Oh, kesurupan ya. Iya, kesurupan. Iya, Karena iya. pramuka nih kalau misalnya kita izin ke orang tua pasti identik
Ma, izin pergi kemah di situ yo gitu. Berarti kan, Jangan lah gitu. ya, bukan pramukanya, kemahnya. Iya, kemahnya. Ya. Iya, Ma, iya. izin kemah di situ tuh, Ma. Jangan lah, beko kesurupan lo mau dia anak si Anu tuh beko. Ha. Iya. Anak si Anu kok siapa yang tetangga aja Iya, tuh? Anu tuh maksudnya. Iya. Ya sebenarnya permasalahannya kenapa orang tua tidak percaya dengan takutnya terjadi dengan itu? Karena mungkin misalnya lah ya sama kawan-kawan di sekolah ingin mengadakan KMD, ingin mengadakan kemah gitu ya di sekolah atau di luar sekolah. Itu sebenarnya kalau selagi tidak melanggar dari aturan itu lancar tuh Jam. Aturan tuh maksudnya mungkin izin orang tuanya, kasih tahu nih acaranya ini, perizinan dari kepala sekolah udah, perizinan tempat udah, itu harus diberitahu tuh kepada orang tuanya. Acaranya, buat acara itu tidak ada lowong yang supaya anak-anak itu tidak ada kegiatan sehingga dia bermenung. Jadi artinya buatlah sebuah kegiatan yang santai dan dia tidak banyak bermenung, tidak melelahkan. Itu yang rundown acara tadi. Berarti tata acara ini sangat berpengaruh ya Kak? Iya. Itu penting. Yang kelemahan kita tuh di sana tidak menyusun juknis kita tuh tidak tertib, banyak bermain. Misalnya jam sekian lombanya pioneering, sementara yang pioneering ini yang ikut lomba itu mungkin berlima, sementara dia ada 20 anak, berarti 15 orang lagi diapain nih? Bagaimana caranya 15 ini dia berkegiatan juga, dibuatlah kegiatannya. Berarti nggak boleh ada yang namanya tuh kayak menyendiri sendiri, harus ada kegiatannya, dihindari. harus ceria. Itu dihindari. Perankan guru wali kelasnya, karena kalau kita pembina, kita yang membawa anak, kita tidak bisa terlepas dari guru-guru wali kelasnya. Dia pengganti dari orang tuanya kan. Gitu. Makanya kalau misalnya ada kegiatan di luar itu harus dengan seizin guru. Iya, gitu. seizin harus guru. sama guru. Tapi ingat, yang siaga nggak boleh diajak-ajak ke kemah, Iya, dia seharian cuman sampai sore pulang. Dia berkemah nggak boleh. Jadi gitu. selama kan kakak udah ikut KMD nih. Nah, selama kakak jadi pembina ini golongan apa sih yang paling kakak suka bina gitu? Itu ya siaga dong, Siaga. Siaga ini. Emang sih Ica dengar-dengar dari luar ya Kak Faisal tuh kakak-kakaknya anak golongan siaga tuh. Ya gitu, ayahanda dong. Ayahanda. Iya. Enak siaga tuh Ca. Kita dipanggil ayahanda, kita dipanggil bunda, pakcik, buci. Itu memori yang indah. Kenapa kok siaga? Udah enak Ca pernah merasakan bagaimana mandi di air panas. Pernah? Mandi di air panas sih. Iya, air hangat-hangat kuku gitu, pernah? Ya kalau lagi sakit doang sih Kak. Iya sakit, tapi ini bukan air panas yang di Solo loh Ca. Air kencing anak loh. Di ubun-ubun nih letaknya Ca. Itu memorinya indah. Kejadiannya begini Ca. Jadi ketika kakak ngajar di sekolah itu kan ngajarnya anak kelas 1, kelas 2 nih. Kita memperkenalkan, kebetulan di hari itu ada tangkai sapu ini patah sama anak-anak nih. Patah. Lalu karena sapu ini nanti dia kena marah sama guru-gurunya yang lain, maka kakak ambil tangkai sapu nih. Nah, kalau ada kejadiannya seperti ini, kakak ajarin lah nih cara ngikatnya begini nih. Cara perbaikinya. Akhirnya nama anak-anak jalan-jalan lari-lari, manja-manjat Ca. Lagi enak-enak Ca, ada yang manjat nih, dibiarin aja. Kok panas kuku dia? Panas kuku itu gimana tuh Ca? Apa bahasa Indonesianya itu? Hangat-hangat kuku tuh. Hangat kuku. Hangat-hangat kuku dia. Enak juga nih. Sampai di ubun-ubun loh Ca. Meleleh dia di sini nih. Cuman kita selaku ayahanda atau kakak ayahanda pembina yang berbaik hati. Sebenarnya dongkol aja dikit aja. Kencing masalahnya ini, bukannya apa-apa nih Ca. Cuman kita ya itu resikonya. Resiko. Kita itu kakak nikmati itu Ca.
Karena kakak orangnya ya. baik hati, rendah hati dan tidak sombong, Kata tidak Ica tuh. pemarah. Ya, kata Ica sendiri. Iya. Nah, itu dinikmati. Enaknya siaga itu. Kadang-kadang kalau udah lelah tuh Ca, udah capek rasanya. Akhirnya kita kasih misalnya tulis lagu nih. Lagi nulis nih. Wah, ditulis di papan tulis. Datang anak-anak kecil nih. Dibilang Yanda ini apa nih Yanda nih? Kita ya. Yanda ini namanya kudu namanya ya. Tapi cepat perbaiki. Tapi di sana lah lika-likunya enaknya siaga. Keasikannya di sana. Kita bernyanyi saja. Karena pembina siaga itu dia ingarso sang tolodo. Dia di depan harus memberikan contoh. Dia mengayomi di depan posisinya. Artinya apa? Kita tuh harus kasih contoh dulu. Kita tuh harus berinovasi dulu. Biar anak ini tidak jenuh. Jadi ya jadilah pembina pramuka itu yang kreatif. Kreatif itu ya banyak cara-caranya. Mau lihat di YouTube, mau lihat permainan, ya happy-happy aja. Lain jadi pembina, ya kakak kalau Ica misalnya nawan kak, ini ada SMA nih buat penegak bisa enggak? Bukannya enggak bisa, cuman kakak sendirinya kurang pede, tapi bukan enggak bisa ya, bisa aja. Cuman kita dengan polanya kita di siaga itu jadi tertantang, kita tuh harus dengan keluar zaman dari zonanya kita. Iya. Gitu. Zamannya itunya zaman apa nih? Zamannya milenial, harus update kita di sana tuh. Oh, anak-anak suka dengan lagunya begini ya, kita yang penting satu, jangan mengada-ngada. Kadang-kadang kan kita, oh kakak udah pernah ikut LT, kakak udah pernah ikut ini Jomnoso, padahal nggak ada cerita satu punnya. Nggak usah, yang ada-ada saja kasih. Jadi ini adalah tips dari Kak Faisal untuk menjadi pembina yang asik ya. Begitulah kan Kak ceritanya. Oh banyak Ca. Oh ada lagi? Boleh dong Kak di-spill beberapa buah aja. Ya kalau jadi pembina apalagi siaga ya. Anak-anak suka bermain, dari bernyanyi, dari misalnya kita bermain sulap, kita tebak-tebakan, harus bisa. Harus serba bisa. Harus serba bisa. Mau Ica kakak kasih permainan sedikit? Boleh. Apa boleh tuh? Ya? Boleh ya? Oke, kita Oke. coba buka HP Ica. Nah, ini kita kasih contoh aja ini ya. Boleh. Ya. Udah nih Kak. Kakak akan buka catatan saja yang bisa kakak menulis sana tuh. Oke, udah. Dah, kakak akan baca isi otak Ica nih sekarang nih. Ica mau pilih yang mana nih? Oke. Contoh. Ini ada peci nih. Ini ada HP. Ya. Ada kacamata. Ada cangkir. Oke. Terus ada tisu. Ya. Tisu. Ada berapa macam nih, Ca? Ada 5. Ada 5 macam. Oke, kakak baca ya. Nah, sini HP-nya. Kakak tulis ya. Oke. Mati jangan. Sorry, terjadi terjadi insiden. Nanti kalau kakak diarin bisa terbuka langsung terbaca ya. Oh, bisa. Oke, kakak baca otak Ica ya sekarang ya. Si Ca, kalau kakak tahu jangan kaget ya. Ini cuma sekedar permainan saja. Oke? Kita tutup. Nah, oke. Ca, ini ada 5 benda. Peci, HP, kacamata, sama cangkir, sama tisu. Pada dasarnya semuanya Ica suka nih. Ya, Ica suka nih yang kelima-lima ini. Iya. Ca, coba tunjuk 2 yang mana yang paling Ica tidak suka. Tunjuk saja. Yang paling Ica tidak suka. Ini 1 dan ini. Ini berarti si Ica dia tidak suka dengan peci dan kopi atau cangkir. Yang suka Ica tuh yang ini. Ya, 3 Oke? ini. 3 ini. Tinggal 3 lagi nih, Ca. Ca pilih 1 yang Ica suka. Nih. Yang ini Ica suka. Suka sekali yang ini. Suka. Berarti HP sama tisu Ica tidak suka. Tidak. Benar.
Buka Cang. Liatin aja, liatin. Buka Cang. Serius guys, kacamata serius. Gak bohong nih, gak bohong serius. Gimana menurut Ica? Kehebatan Kak Faisal. Hebat kan? Ini serius loh guys, sampai di setting ya, sampai di setting ya. Ica mau tahu caranya. Kok bisa? Mau tahu caranya, Mau. Kak Faisal. Kak Faisal. Tunjukin Ica Kak Faisal. Kak Faisal yang baik hati, sopan dan tidak sombong. Tunjukin dong Ica caranya. Puasa 30 hari Ica. Nanti kita urus Cak. Masalah ini gampang lah ini. Ya, itu sekedar permainan. Nanti bagaimana caranya? Ingin tahu juga caranya? Ini benar-benar nggak di setting loh guys, Iya. makanya sampai kayak Itulah. kok bisa gitu? Iya. Lima bukan dua, apa bukan tiga, apa dua, Cak. lima barang. Minum kopi dulu. Keren, tepuk tangan untuk Kak Faisal guys. Itulah. Yang penting sebenarnya gampang aja, Cang. Tapi itu urusan kita, nanti yang lain Iya. tahu nanti Iya. ya. Biar Kita aja, kalian ini nggak kan diajak. permainan. Iya, ini kan permainan. Permainan Ya, lah. kalian nggak diajak ya Iya. guys ya. Ya, gimana lagi? Jadi kakak kan sudah KMD nih. Ya. Jadi bagaimana menurut kakak menjadi seorang pembina yang baik dan sabar dan dalam mengatur waktu? Ya, sebenarnya ya yang kalau pembina yang kreatif tadi ya, yang kreatif tadi. Yang penting kita jadi pembina itu lebih banyak kreatifnya. Jangan apa istilahnya itu reaktif lah, nama itu sedikit anak kita berbuat salah cepat emosi. Itu tidak boleh. Yang penting kita kreatif. Kalau anak-anak sekarang nih kayak zaman-zamannya Ica nih milenial, kita harus pahami itu keinginan dia. Resikonya menjadi seorang pembina itu berat loh, Ca. Anak sukses, misalnya dia masuk TNI, dia masuk ABRI, dia masuk ini, pasti yang disanjung tuh bukannya seorang pembina. Anak siapa nih? Siapa orang tuanya? Siapa orang tuanya? Iya, benar. Guru tidak akan disebut. Benar Itu banget, resikonya. Kak, benar. Iya. Jadi dulu Ca pernah tuh terjadi tuh. Kakak ngajarnya di SMP PGAI waktu itu. SMP PGAI. Karena kita ngajarin anak-anak kita nih ya yang lambat-lambat kita kasih hukuman, sehingga ada dulu laki-laki dia sering melanggar, kakak hajar tuh. Hajarnya ya semacam kalau kita mau menendang yang wajar-wajar aja. Iya. Setiap ada kesalahan pasti ada tindakan. Suruh dia push up, ini suruh dia lari. Sehingga dia ketika itu dia ngeluh, Cak. Ngeluh, kesal sebenarnya. Ngeluhnya langsung sama kakak? Ya, sama kakak nih, karena kakak ngasih hukuman. Ya. Dia sakit hati dia ketika itu. Cuman kakak kasih paham-paham. Setelah itu kisaran 6 tahun kemudian nih kejadiannya nih. Kakak lagi ngajar juga di SMP tuh. Dari jauh, Cak, kakak melihat ada anak dia tentara aja. Pakaian lengkap tuh, Cak. Udah mulai dekat kakak tahu. Ini murid kakak dulu nih yang pernah kakak kasih hukuman. Mulai ingat nih, waduh mati awak kau, Cik. Yo, badan besar, Cak. Ya balik awak kok. Mati awak kok. Kalau mulai mengerti kok, Cak. Kok sekali tua. Dia pakai baju dinas lo kok. Iya, sekali tua pingsan kok masuk. Habis itu Kak sih dipeluknya Kak, Cak. Ya. Dia kalau ndak Kak kasih hukuman dulu, kalau ndak Kak tendang dulu, kalau ndak Kak ini, itu yang terharu sekali itu, Cak. Alhamdulillah ada anak yang kayak gitu tuh. Dia masih ingat. Masih ingat. Jadi intinya ya kalau bagi kakak anak-anak nakal tuh ya kalau dia sukses cepat dia ingat kita tuh. Iya. Ya, Daripada anak yang emang anak yang lah pintar nanti kalau sukses kan Asianya tuh. Asianya tuh. Iya. Itulah kira-kira aja. Kisah kasih menjadi seorang pembina itu harus kreatif. Intinya satu, kreatif aja. Kreatif aja. Ya, enggak sembarang orang yang bisa di pramuka tuh, Cak. Orang yang kalau udah menjiwa, bukan kakak bilang kakak yang sudah menjiwai ya masih banyak belajar ya. Yang penting
mau bertanya, mau belajar, mau ingin tahu yang baik bagaimana apanya, kakak masih banyak tuh sama senior-senior ingin belajar tuh banyak itu. Ya, jadi Kak, Kakak juga pernah ikut KML ya? KML. Ya, setelah KML itu 2001 ikut KML, ambillah mahirnya siaga ketika itu kan. Itu di kelas 6. Kelas 6? Ya, kelas di 6 kelas itu 6 berapa tuh tuh? kelas 12. Kelas 12, ya. ya. Jaraknya setahun tuh. Sebenarnya aturannya tidak boleh. Di pesantren itu tidak boleh. Kakak ikut. Yang boleh ikut itu para gurunya. Iya. Ya iyalah orang kakak murid masa mau mendahului guru. Bukan, kita masih santri masalahnya. Yang bener aja. Ya, itulah akhirnya karena kekerasan hati. Hari pertama ikut, taunya di tempat kakak itu ikut itu ada guru kakak tuh disuruh pulang, udah balik ke pondok. Balik pondok. Tapi waktu kakak keluar dari pondok itu kakak udah izin dulu? Iya, cabut ya. Cabut? Iya, cabut. Akhirnya balik di Sisi Bota. gelap dari pesantren kakak ya? Ini nih kenangan manis nih, Iya, karena manis. keras hatinya di Pramuka. Kenangan manis yang tidak boleh ditiru ya guys Iya. Habis itu besoknya kakak datang lagi ngumpat-ngumpat tuh. Aman. Hari ketiga aman. Hari keempat ketahuan lagi. Ini keadaan dalam botak nih. Ya karena guru-gurunya atau ustadznya tuh udah jenuh rasanya, udah biarin capek aja. Udah biarin aja. Emang udah gak bisa dirubah gitu ya, udah setelannya. Karena gini, yang guru nggak bisa disalahkan karena kita mau masuk ujian nih. Iya. Nah, kakak harus KML nih, prinsip harus KML nih. Nah, itu yang masih di Jawa tuh 2001. Jadi abis itu tuh kakak ikut KPD lagi? Ya, alhamdulillah di 2015 kakak udah bilang tuh sama teman, kan udah di Padang tuh 2001 kita udah di Padang tuh dari 2001 sampai 2004 itu kakak udah bilang sama pembina-pembina, pelatih-pelatih yang di Padang nih, baru kalau ada KPD ikutin saya, Tahu Ica, ada teman akrab dan itu tidak perlu kakak sebutkan orangnya. Dia bilang kayak gini, dia udah pelatih nih, udah ikut PD. Dan kalau ada KPD, tolong ikut nak cidih. Karena dia kakak dengar dia kan udah lama di Padang tuh, kita kan baru di Padang. Dia udah tahu tuh, sampai dia bilang, oh ente belum bisa lagi, ente begini, wah digigit aja. Jadi tertantang hati ini. Dia meremehkan. Cuman enggak kita bantah. Tapi hati menantang tuh dengan arti kata gini, dan buktian Kang. Saya buktikan sama kamu. Gitu. Ternyata kakak udah bilang ada ke Kak Mis, Kak Alwis yang di Kuarda, sama ada almarhum Kak Sofian tuh, cukup juga tuh yang membimbing kakak tuh. Bilang akhirnya sudah kakak pas pendaftaran itu memang utusan dari Kuarca Padang karena kakak belum masuk di pengurus Kuarca Padang ketika itu. Yang utusan itu kalau ingat kakak tuh Kak Darmalis yang sekretaris kita sekarang ya, Kak Isan, terus Kak Yus, terus yang satu lagi lupa kakak, dia 4. Itu kakak satu lettingan kakak berarti tuh. Yang di KMD, yang di KPD ya. Itu utusan dari Kuarca Padang. Tapi karena kakak keras juga hati, bilanglah sama Kak Luis yang di Kuarda, Kak, bisa ndak saya ikut ke KPD katanya, masih ada kota ndak, dikasih arahan, misal kota masih ada. Daerah ini ada yang tidak mengutus. Tuh baca rohnya Kak. Gimana nih supaya aku udah semangat nih Harus pokoknya. Kamu turut Kak Sofian sekarang. Akhirnya semangat nih. Telepon. Kak, di mana Kak? Sedang kuliah. Di mana Kak kuliah? Di mana tuh yang di arah-arah mata air itu? Apa namanya itu? STIA waktu itu. Bisa aja kuliah ya, Ini udah kerja nih.
Akhirnya dengan semangat Kak, oh udah lapor nih sama Kak Luis, oh buat ini, oh ikut KPD yang di Nyoresaki gitu tuh ya. Akhirnya, oh ya ditelepon sama Kak Luis. Iya. Kak Supian, tuh Faisal begini. Kasih izin aja, dibuatin tuh. Lagi kuliah tuh Cang. Orang udah rame tuh. Demi Kak dibuatin. Faisal nih, demi Kak Faisal. Mungkin demi ya. Iya, demi ya. Nah, Demi. dicatatinnya. Dia alhamdulillah beliau ini almarhum ini ya beliau kan pengurus di Kuarcap tuh. Ya, jadi benar. pembina-pembina yang di luar pengurus itu kan dipantau sama beliau tuh. Alhamdulillah kakak ya orangnya lurus-lurus aja Cang. Ya. Kalau anak kakak tidak menang kak nggak pernah protes. Oh kalah Ikut sih, aturannya udah ikut aja, aturan ikut aja. aturan Percaya aja. sama juri. Iya, benar. Akhirnya kakak dibuatin surat apa itu namanya utusan. Surat izin dari Kuarcap. Kayaknya kakak serahkan ikut KPD. Menjadilah pelatih ketika Sama itu. banget tuh Kak cerita Kakak. Jadi Iya. Ica juga pernah tuh Kak ngalamin Ya, yang kayak pernah gitu. juga Ya, pernah juga ngalamin yang kayak gitu. Jadi posisinya itu Ica lagi ikut lomba nih Kak. Ica Ya, ikut lomba. iya, Jadi iya. Ica ikut lomba ini Ica izin dari sekolah. Maksudnya itu izin tidak masuk sekolah Iya, gitu. iya. Nah, kebetulan dalam minggu itu Ica udah izin sakit 2 Ya. hari. Nah, besoknya sekolah. Besoknya lagi Ica izin buat ikut lomba. Lalu Ya. ada teman yang bilang kayak gini. Mangang nggak sekolah, dibilang Iya, kayak gitu. iya, iya. Juara besok mah. Ica jujur aja nih Kak, kalau misalnya masalah akademik, Ica emang kurang gitu. Emang Iya, iya. Ica nggak sepintar sepintar dengan Ini orang yang bilang ini gitu. bahasa kitanya gitu ya. Apa tuh? Kurang-kurang pintar dikit lah ya. Iya, kurang-kurang Iya, pintar iya, dikit iya. gitu. Ah. Emang Ica nggak sepintar orang yang ngomong itu Iya, gitu. iya, iya, Cuman iya. waktu dia bilang kayak gitu ya dalam hati kecil, wah, Ya tertantang juga kita Giko tuh. Banama gitu. Masuk ya. Iya, gitu. padahal ini baru mau buat lomba. Iya. Nah, karena dia bilang kayak gitu, oh jadi caliak dan calian yo. Caliak Pinjam duit bisa. 100 ya. Dan calian yo. Iya, iya, Rupanya Kak, Ah, puji Tuhan. Iya, Ica yang alhamdulillah menang. ya. Iya. Itu. Yang Ah. penting kita yakin dulu nih. Kita yakin. Ya, yakin. Yakin dan Ah, usaha. Ya, alhamdulillah kakak waktu itu masuk di kursus itu KPD itu 2015. Itu udah alhamdulillah lah berkat jasa kakak-kakak yang lain kakak ikut. Gitu. Jadi Kak, setelah Kakak ikut itu, Kakak nyambung nggak ke KPL? Oh iyalah Cah, sekali dayung harus kita tempuh terus Cah. Waktu kakak pengukuhan untuk menjadi pelatih tuh, janji pengucapan Trisatya, Ya. itu teringat sama Kak Nazir Chan waktu itu. Itu kan kita disuruh pengukuhan tuh, pengucapan Trisatya tuh. Iya. Itu sakral banget ya, sakral Cah. banget. Sampai 3 kali kakak diulang Cah, karena hilang akal. Padahal Trisatya tuh sedikit tuh hafal tuh Cah, 3 poinnya cuman. Iya, tapi seketika waktu itu Tapi, tuh ya Ica belum pernah nikah masalahnya. Kalau laki-laki tuh gugup tuh Cah. Sampai 3 kali ngulang tuh. Ketiga kalinya Kak Chan ini ngomong, kapan KPL katanya. Dia bilang gitu, padahal baru pengukuhan nih. Iya. Menikmati KPD saja kakak belum lagi nih. Iya. Gimana sih KPD itu? Dia tanya langsung, bilang KPL. Ditantang kayak gitu. Spontanitas mulut berbicara nih Cah. Iya. Bang, KPL insya Allah 10 tahun lagi. Bilang tuh 2015 Cah, 10 tahun lagi. Dempaci ke Cah. Saya pegang janji kamu. Cah, sekarang 2024 tuh Cah. tahun depan. Tahun depan nih. Tahun depan. Kurang 1, insya Allah nih Caya, doain nih Caya. Amin. Ya, ini membujuk juga nih. Nah. September, entah November, Kuarda mau ngadain KPL Jang. Mudah-mudahan utusan Padang kakak masuk nama kakak nih, Cah. Amin, amin. Nah, Biar didengar jawab langsung nih banyak Kak ya. tuh. Biar didengar langsung Cah, nih. Ya ini lah. Pandai-pandai Cah lah. Bilang nanti ya. Siap, ini udah Ya, langsung Kak Faisal tersuarakan tuh- nih Kak. Iya, Nah, itu. tersuarakan langsung lewat Mudah-mudahan sini. kau utusan dari Kota Padang. Amin. Mari kita Kalau doakan tid- sama-sama ya teman-teman. Iya. Nah itu Cah, insya Allah di bulan kena September, kalau enggak November.
Tuh. Oke, ujung-ujung dari kakak udah cerita semua pengalaman kakak Iya, selama iya. dari kakak baru-baru masuk pramuka hingga Iya, saat iya. ini. Ah. Nah, ada nih kak pertanyaan dari teman-teman online. Ya, boleh. Yang ringan-ringan aja ya, Ca. Ya, yang ringan-ringan Ya, aja. jangan yang berat-berat. Iya, nggak berat-berat Ya. kok. Yang berat itu cuma rindu kak. Kalau kata Dilan. Iya, Kalau kata iya. Dilan, kalau kata Ica sih yang berat itu nggak ada uang ya. Ini udah lancar nih. Hah. Nanti kalau ada yang nanti tampi dia nanti mati awak Andin. Kalau kata Dilan yang berat Iya. itu rindu, tapi kalau kata Ica sih yang berat itu nggak ada uang ya kayaknya. Nggak ada Ya, uang nggak ya. ada uang. Sebenarnya uang tidak dibawa mati. Ja. Weh, ya. Ingat tuh. Ya. Uang tidak dibawa Iya, mati. bener banget. Tapi kalau tidak ada uang mati gitu Iya. aja. Atau yang ingin itu aja. Iya, kalau nggak ada uang mati. Mati aja. Nah, itu prinsip tuh Iya. ja. Makanya kaya hidup. Kalau Ica nanti sekolah biaya siswa kalau ada urus surat miskin jangan mau aja. Iya. Kita mau kaya aja. Iya, Ya, kita urus nggak mau surat miskin. dulu nggak bisa. Saya mau kaya nih. Iya. Nah, prinsip aja pakai. Oke, Oke, Kak, ya. pertanyaan dari Fadli Saput Ya. 14. Ya. Makna lambang pramuka menurut Kakak? Oh, Menurut Kakak pribadi dari sudut ya, pandang ya, Kakak ya, pribadi ya, ya. ya. Nih. Ini agak mendalam nih. Mendalam ya. Iya, agak mendalam. Ya, kalau kita lihat dari maknanya, buah kelapa itu bisa dimanfaatkan dari akar ini tuh dia biasa ya. Iya, udah. Kalau dia bisa hidup di mana-mana, berpolitik dia bisa, sosial Iya. dia bisa, itu dia biasa ya. Iya. Sekarang menurut kakak nih, Iya, menurut Kakak pribadi. Karena kalau masalah yang kayak Iya, gitu iya, mah iya. dicari di Google juga udah dapat iya. gitu. kalau bagi kakak Ca, memang kita kan cikal kelapa lambangnya nih. Iya. Kakak nggak ngambil dari cikalnya, dari buah kelapa tuh Ca. Buah kelapa itu, kenapa kok ndak buah mengkudu, buah mangga, Buah durian, buah kesukaan durian? Ica. Iya, kesukaan Ica tuh ya. Iya, bisa lah, Kak, buah besok durian. antar ke rumah. Iya, benar Iya, ya. iya. Nah, tuh yang penting pakai tupperware Ca, Iya. buang kulitnya. Nah, biar mewah dikit. Iya, Nah, oke. habis itu, kenapa dari buah kelapa ini diambil? Sebenarnya kalau kakak telah ya Ca, buah kelapa itu adalah buah yang paling ikhlas dan sabar. Benar Begitu Ca? Kakak bilang. Paling tuh. Di Pariaman, buah pohon kelapa banyak ya Ca. Iya. Di Pariaman, Iya. berapa tingginya kira-kira tuh di Pariaman itu? Buah pohon kelapa tuh ada 12 meter ada, 10 meter ada, tinggi loh Ca. Buah-buah kelapa di Pariaman itu tinggi tuh. Yang ngambil siapa Ca? Baru tuh Ca, baru. Enggak Ca, baru. Pelanggaran. Beru yang ngambil Ca. Apa bahasa Indonesianya itu? Monyet. Monyet kecil Ca. Dia tuh ada tunggulnya di sini Ca. Oh, apa? Keningnya di sini tuh. Simpanse. Pansi dong panjang Ca. Hati-hati Ja. Apa itu bahasa Indonesia ini? Ya semacam Iya. kera itu ya. Iya, kera. Ya, yang gede itu, yang ngambil. Nggak kera dia di gitu. film-film dong, Kak. Ah. Bukan. Beko salah konsep lo orang beko. Iya, jangan nggak ada tuh Ca. Itu yang ngambil Ca. Itu yang ngambil buah kelapa tadi dengan ketinggian dikondalikan oleh si dalang tadi. Kanan, kiri gitu ya kan? Dibilang gitu, dijatuhkanlah buah kelapa itu dengan kakinya Ca. Iya. Dipelintirnya, dihentakkannya ke Iya, bawah. pernah Ica lihat sih gitu. Berapa jauhnya sampai ke bawah tuh Ca. Disambut sama batu-batu kecil, kadang-kadang batu besar atau rumput jauh 12 meter, 10 meter tuh Ca. Iya. Pam! Jatuh nih. Jatuh. Kata Ica selesai masalahnya di sana. Belum Ca. Apalagi tuh? Sudah dapat kelapanya, tahu Ica sulo. Sulo. Tuh besi yang panjang kayak gini, Oh iya, dihantamnya buat dipisahin dari iya, serabutnya. kulitnya, Iya. serabutnya itu dibuka tuh Ca. Iya. Berapa pedihnya tuh. Padahal kelapa ini tidak ada masalah nih. Iya, dia cuma nenteng-nenteng Iya, aja baca kita Kak, sih ini ya. enggak, Heeh. Ca. Tak ada jadi masalah dong. Sudah dapat tuh Ca. Diambil kelapanya. Selesai masalahnya. Belum Ca. Belum lagi. Diambil parang nih Ca. Lah diam. Nah, diam. Tak tahu salahnya di mana tak aja. Dihantam. Tam dia orang. Tas. Belah kepala jatuh. Bapak dia aja. Terbukalah kelapa tuh tadi. Berderai air mata aja. Keluarlah air. Kau ngeri cari tuh Ngeri Ca. Begitu dia ikhlasnya, dia sabar aja. Sabar aja Ca. Kau keluar dari konsep kelapa nanti nih Kak. Ya itu kita tuh. Entah ini bukan kelapa ini. Ini memang dari buah kelapa tuh tadi.
Kenapa buah kelapa dia itu ikhlas dan sabar tuh Iya. tadi. Kata Ica selesai dengan kapak tuh tadi. Tidak aja. Diambillah dengan kukur kerambi ya. Iya. Bahasa Indonesia tuh. Diambillah kelapa itu dengan besi yang diputar tuh Ca. Berapa pedihnya tuh. Nangi wadah nggak sadito Kak. Apa dia Ca? Berapa dia tuh berdarah-darah dia kan. Kalau kita tuh udah banyak darah keluar tuh. Ada lagi Kak, ada Udah selesai tuh. beda alam lagi kita tuh. Kata Ica selesai dengan masalah kayak itu. Tidak aja, diambil air panas ya. Disiramlah kelapa itu tadi. Iya. Diambil, dipintirin sejadi keluarlah santan. Ya. Saripati keluar tuh. Yang kelapa tuh tadi, ampasnya tadi tuh, coy tuh. Untuk siapa dia tuh? Untuk makan bebek, bayang aja tuh. Iya, untuk Berapa makan hina ternak, itu. iya. Enggak hina sih enggak, Ca. Cuma untuk makan bebek atau Ca membersihkan ruangan, gosok-gosok itu. Iya, iya benar. Pakai kaki lagi. Kalau pakai tangan masih mendingan lah ya. Ini sama kaki gini. Di mana letak harga Berapa dirinya? harga dirinya, tapi dia sabar Ca. Santan, sudah jadi santan dia dimasak gulai Ca. Jadi rendang. Rendang aja kita sebut nih, nggak usah gulai-gulai yang lain nih. Iya. Rendang yang tersebut tuh apa Ca? Enak kali rendangnya ya. Iya. Nah, bayang nih Ca, rendang yang tersebut, padahal santan itu yang membentuk rendang tuh tadi. Yang dibilang dagingnya empuk banget. Berapa pedih ya dia Jang. Begitu kesabaran si buah kelapa itu tadi. Itu yang jadi kita pembina pramuka. Kuat enggak kita menghadapi itu? Riak-riak, pertengkaran, perseteruan antara kita sama kita. Sekarang di KC ini ya. Enggak, Umas ya. Humas. Mungkin walaupun Umas ada si Seling Iriati Iya. di sinilah. Maka kacu kita diletakkan di leher kita Ca. Teringat. Ya. Bukan digantung Ca. Diletakkan di kacu kita. Begitu pedihnya. Tapi kita sabar tuh tadi. Gimana menurut Ica? Pani yang jangan minum selu. Tapi Ya, saya lihat dari kacu akak kok Kak. Hmm. Ica dari tadi salfok bana sama cincin kacu. Kok Ah. kayak Cincin agak Ca bukan mau- agak emang beda bana Beda ya, Ca? Enggak pernah Beda, saya lihat iya, yang iya. itu do gitu. Jadi Ca, jangankan masalah ring kacunya ini lagi. Ini masalah kacunya aja ya Ca. Emang satu set Ya, tuh ya. kacu ini punya sejarah juga nih. Dulu ada tetangga kakak tuh meninggal. Meninggal ya orang-orang berada lah, orang-orang yang banyak uang lah. Iya. Jadi kain kapannya itu berlebih. Kain kapannya itu bagus, bukan kain kapan biasa. Iya. Kayaknya Salah bagus orang-orang. juga nih dibuat kacu. Karena kakak dulu Bisa-bisanya TKK Kak tak tuh, pikir sama dia itu ya. iya. Suka TKK-nya tuh menjahit lurus-lurus lah. Dibuatlah sendiri. Alhamdulillah sekarang terbuatlah kacu buatan sendiri. Itu suatu kebanggaan yang Iya. tinggi itu Cak. Kalau ring kacu ini batunya, Cak lihatlah dulu asli batu toko sama kan yang jatuh. Lihat asli batu tuh indah. Ya asli Asli nih ya. guys, asli nih. Ya, Nah. gambarnya gambar cikal kelapa. Ya, nampak banget Jadi sih jelas. dulu dikasih sama teman yang dari pesisir. Katanya batu pancawarna, katanya. Jadi kakak coba-coba aja karena jelek. Kok jelek kali mau dibuang nih. Iya. Nah mantap lah. Asa sendiri nih. Asa tuh buatan sendiri Cang. Terus ngomong ada letting namanya Kaul namanya. Ya. Alah kakak campaan salah. Kakak bilang danca dol, buang salah. Ya. Enggak usah kak taruh isalah. Iya. Akhirnya diasah sendiri. Lihat, kok kayak gambar cikal kelapa nih. Iya, jelas Mantap banget kali lagi. nih dia. Heeh. Asal tahu Ca, satu-satunya di dunia orang yang mendapatkan cikal kelapa nih Kak Faiz lah orangnya. Tepuk tangan. Siapa pelatih-pelatih pembina belum tentu dapat ini Ca. Alhamdulillah. Ditawari sama orang jual berapa bro? Kita beli bro, one Fortuner. Bayang Ca berapa harga itu? Memang fakta sih, bukan nyombong, bukan kayak nyombong, mana. Memang omongnya fakta ya. Iya. Makanya dibuatlah cincin kacu. Itu sejarahnya batu aki ini. Ini lobang nih asli.
Bukan retak disambung, enggak, memang asli dia. Emang asli dia Ya, retak berlubang kayak gitu, batu ya. tuh pas belah. Ini ada anaknya nih, Cak. Sebentar lagi mau tumbuh nih, nanti kakak kasih sama Ica. Oke, nanti boleh, ya. boleh. Sebentar Ditunggu lagi. ya, Kak ya, Kita ditunggu ya. kita tunggu nanti. Kirim paket aja di rumah, Kak. Insya Allah COD ya. Iya, Ya, COD. Oke, Pere lah, Kak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ada dari Kak Variansyah. Oh. Sampai kapan kakak mau ikut pramuka? Oh, sampai kapan Iya. ya? Aduh. Ini pertanyaan untuk masa depan nih, masa Iya, depan. iya. Kalau dia masa lalu, kalau ini masa depan. Mungkin pramuka tuh udah di jiwa ya, Jaya. Di jiwa. Mungkin dah habis-habis ya, karena ya pramuka tuh awet muda kita, Cak. Kok bisa Udah gitu? tua juga kita dipanggil kakak. Oh sekarang kan. iya. Panggil lah ya anak pernah Iya. kakek kita. Kayak ini nih motivasi juga nih. Ya, motivasi supaya Iya. orang nggak jenuh, nggak capek. Uban-uban yang tumbuh di kepala tuh ijazah tuh, Cak. Ijazah kita sampai tua. Itulah enaknya pramuka tuh, Cak. Cak, kalau udah beruban nanti sekarang kan belum lagi tuh. Belum lagi, Kayak lama anak lagi, Kak. SD kan udah beruban nih. Iya. Dibilang, udah punya uban tuh. Oh, dicabut lah. Dah usah dicabut. Susah mendapatkannya, Cak. Kayak kakak nih 45 tahun baru dapat uban. Harus hidup bertahun-tahun. Bertahun-tahun dulu, kecuali penyakitan, Cak. Iya. Iya. Oke, Iya. kita lanjut pertanyaan keempat nih, Kak. Yap, siap. Kira-kira ada nggak figur yang membuat kakak ikut kegiatan pramuka sampai sekarang ini? Itu pertanyaan dari Kak Rahma Yuliet. Yang kapan nih? Yang sekarang ini atau yang kemana nih? Kalau yang sekarang Boleh dua-duanya, boleh yang Kalau sekarang, yang sekarang boleh yang Ica dulu. lah figur kakak. Iya. Kalau figur ya, kalau figur senior itu ya mungkin salah satunya, salah duanya, salah tiganya ada juga nih, Cak. Kayak Kak Nazir Chan itu yang di Pasaman, dengan pola dia sama punya tantangan lah dia bisa. Terus ada lagi tuh almarhum Kak Sofian. Dengan pola dia juga yang mengiringi kakak. Banyak lah kalau figur-figur banyak kita punya, cuman masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Iya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Contoh tuh yang pelatih kita Kak Nur tuh. Kak Nur tuh umurnya kan udah 81-an tuh. Iya. 81 atau 71 gitu. Udah tua lah, tapi dia ketika memberikan apa tuh tetap spirit kan. Semangatnya nenek dan yang lain-lain itu sebagai figur juga gitu. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa pesan kakak untuk pramuka di Kota Padang? Pramuka Kota Padang. Yang Kota Padang aja. Iya, Kota Padang Nggak aja. dunia aja minta. Boleh, Sumbar boleh, dunia boleh. Iya. Kalau untuk Kota Padang ya tetaplah berkarya, semangat, jangan patah di tengah. Ingat prinsip kita, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Tunggu. Sebelum kita tutup, Ica minta satu pantun dong, Kak. Oh, pantun. Pantun. Ya. Ini masalah nih, telepon orang rumah dulu ya. Telepon. Orang rumah minta dulu. Masalah Kak tak pandai juga pantun nih. Dulu nilai pantun juga tinggi juga. Sembarang sebut aja lah ya, Dak. Ya, boleh. Ibu Dewi pai mengaji. Ranca. Pulang-pulang membawa bingkisanku. Asik. Tali masuk tindak wah. Ambo akhiri podcastku hari kini kojo. Terima kasih dan semoga berkesan untuk sadonyo. Uang piaman membali baju dua pasang. Ko ibu mencari minantu, carilah yang lain sumbayang. Ko ibu mencari minantu, carilah yang lain sumbayang. Lain terana, lain kejane kali.